Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam video saya, channel YouTube saya, yaitu Agustiana Merdekawati. Hari ini saya akan membahas mengenai struktur data, yaitu mengenai graf dan matriks penyajian dari graf. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Agustiana Merdekawati. Terima kasih. Graf mengandung dua himpunan, yaitu himpunan V dan himpunan I. Himpunan V ini himpunan bertiga dan tidak boleh kosong. Yang elemennya disebut simpul atau vertex atau poin atau titik atau not atau nokta atau bulatan. Jadi V itu kita bisa sebut dengan vertex atau simpul atau not dan sebagainya. Penulisannya yaitu V terdiri dari V1, V2, V3 sampai dengan V ke F. Selanjutnya, himpunan E, yaitu pasangan tak terurut dari simpul yang menghubungkan sepasang simpul. Anggotanya disebut ruas atau edge atau rusuk atau sisi. Untuk himpunan E, ya, terdapat E1, E2, E3 sampai dengan E ke N. Graf tersebut dapat ditulis dengan GEV. GEV di sini maksudnya yaitu sebuah graf dengan ruas dan dengan simpul. E ini menyatakan ruas, V ini menyatakan sebuah simpul. Sebagai contoh di sini terdapat graf dengan simpul E dan terdapat graf dengan sebanyak ruas E dan sebanyak simpul V. Di sini simpulnya mengandung 4 simpul, yaitu A, B, C, D, dan E ini mengandung 5 ruas. Di mana 5 ruas itu, ruas pertama atau E1 menghubungkan A ke B. Ruas E2 menghubungkan B ke C, ruas ketiga menghubungkan A ke D, ruas keempat menghubungkan C ke D, ruas kelima menghubungkan B ke D. Dari soal ini kita ingin menggambarkan bagaimana grafnya. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu simpulnya A, B, C, D. Nah ini sebagai contoh kita gambarkan A, ini B, ini C, ini D. Pada saat menggambarkan, ya, tidak harus bentuknya seperti kotak seperti ini. Letaknya tidak harus seperti ini. Boleh kalian letakkan A di mana saja, B di mana saja, dan seterusnya. Selanjutnya, kita tentukan arahnya. Arah pertama A ke B, berarti dari A ke B kita tarik garis. Selanjutnya, ruas kedua E2, B ke C, berarti kita tarik garis B ke C. Selanjutnya E ketiga atau ruas yang ketiga dari A ke D, berarti kita tarik garis dari A ke D. Selanjutnya ruas keempat yaitu dari C ke D, kita tarik garis dari C ke D. Selanjutnya ruas yang kelima B ke D, berarti kita tarik garis dari B ke D sehingga hasilnya seperti ini. Hasilnya tidak harus seperti ini, tergantung penempatan kalian simpulnya di mana. Selanjutnya ini juga sebuah graf. Kalau diperhatikan di sini, ya, di sini terdapat suatu simpul yang ruasnya, ya, ruasnya ini E2, dia ke simpul itu sendiri.
ya, ke dirinya sendiri. Ini luasnya yang E2. Selanjutnya ini ya, terdapat hubungan dari simpul satu ke simpul yang lainnya, ini contoh, tapi dia dengan dua ruas, yaitu E5 dan E6. Ya, perhatikan di sini. Graf yang mempunyai ya simpul yang ke dirinya sendiri dan mempunyai dua ruas yang terhubung ke suatu simpul, ini dikatakan multigraf. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini dikatakan multigraf, yaitu mempunyai gelung dan sisi berganda. Yang gelung atau self loop itu yang ini, yang E2, yaitu ke dirinya sendiri, ini disebut dengan gelung atau self loop. Sedangkan yang sisi berganda yang ini E5 dan E6. Kalau suatu graf mempunyai ya gelung dan ruas berganda, ini dikatakan seperti multigraf. Jadi disebut dengan multigraf. Selanjutnya, graf yang tidak mengandung gelung ataupun tidak mengandung ruas berganda atau sejajar, ya, itu disebut dengan simple graph atau graf sederhana. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh dari graf. Graf yang pertama bentuknya seperti ini dikatakan graf sederhana. Kenapa dikatakan graf sederhana? Karena tidak memiliki gelung ya, dan tidak memiliki ya sisi berganda atau ruas berganda. Sedangkan yang G2 ini dikatakan graf berganda. Kenapa? Karena dari simpul 3 ke simpul 4 ada ruas E6 dan ada ruas E7. Begitu juga dengan dari simpul 3 ke simpul 1, maka di sini ada ruas E3 dan E4. Dan yang C ini yaitu multigraf. Kenapa multigraf? Karena dia punya gelung dan memiliki ruas berganda. Selanjutnya, kita masuk dengan subgraf. Ya. Suatu graf yaitu graf absen yang terdiri dari ruas absen dan simpul absen disebut subgraf dari suatu graf dengan ruas E dan simpul E. Bila E himpunan bagian dari E dan P absen himpunan bagian dari P. Jadi subgraf itu merupakan bagian dari graf aslinya. Selanjutnya, jika E mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di P absen, maka G absen dikatakan subgraf yang direntang oleh P absen atau disebut dengan spanning subgraf. Sebagai contoh di sini ada sebuah graf ya, bentuknya seperti ini. A terhubung dengan B, A terhubung dengan D, B terhubung dengan D, B terhubung dengan A, B terhubung dengan C, C terhubung dengan D, C terhubung dengan B. Seperti ini. Ya. Selanjutnya dari graf ini kita buatkan subgraf. Jadi yang namanya subgraf itu bagian dari graf. Kita mau membuatkan bagiannya dari sisi mana saja itu tidak masalah. Yang penting ruasnya, hubungannya dan simpulnya sama seperti dengan yang aslinya. Saya ambil contoh di sini subgraf ya, bentuknya seperti ini, A, B, D. Karena ini kan bagian ya. Kita ngambil dari sisi yang ini. Ini yang dikatakan subgraf. Kita ambil sisi yang A, D, B. Ini juga boleh saja dikatakan subgraf. Atau kita mau ngambil sisi yang B, C, D, A. Ini juga sama subgraf.
Nah, contoh yang selanjutnya spanning graph. Kalau spanning graph bentuknya tertutup seperti ini, ya. Jadi A, B, D, ya, ke A lagi. Nah, bentuknya seperti ini, tertutup. Itu yang dikatakan spanning subgraph. Selanjutnya graf berlabel, yaitu graf yang dimana ruasnya memiliki bobot atau angka atau nilai. Bobot atau angka atau nilai ini biasanya untuk menentukan sebuah jarak, untuk menentukan sebuah waktu, ya. Selanjutnya untuk menentukan sebuah berapa besarnya kecepatan, itu juga bisa digunakan dengan pemberian bobot. Jadi tergantung masalahnya masing-masing. Nanti ada contohnya dengan graf yang berbobot. Selanjutnya kita masuk yang derajat graf. Derajat simpul V ditulis dV adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Jadi ruas yang menghubungi V itu, ruas yang menghubungi V itu adalah jumlah derajatnya. Jadi jumlah derajat simpul graf adalah 2 kali banyaknya ruas graf atau size. Ya, jadi derajat itu, ya, 2 kalinya size. Selanjutnya, jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka disebut dengan Euler graph. Lalu bagaimana perhitungannya? Di sini ada graf bentuknya seperti ini, ya, dengan simpul A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya, perhatikan dari graf ini mempunyai self loop atau gelung yang terdirinya sendiri ruasnya, ya. Untuk self loop atau gelung ini derajatnya adalah kita hitung sebanyak 2. Kalau yang lainnya kita hitung 1. Tapi khusus yang self loop kita hitung 2. Selanjutnya V ini disebut dengan simpul terpencil. Karena di sini tidak ada hubungan dengan simpul yang lainnya, maka dia berderajat 0. Sekarang kita bahas untuk derajat A, ya. Berapa banyak ruas yang ada di simpul A, yaitu, ya, A ke C 1, A ke B 2. Berarti derajat A-nya sebanyak 2. Selanjutnya, ya, kita yang B. Berapa ruas yang terhubung ke simpul B, ya, dengan simpul B? Berarti B ke A 1, B ke C 2, B ke D 3, dan B ke dirinya sendiri. Tadi yang di awal saya bilang, kalau ke dirinya sendiri dihitung 2, berarti 3 ditambah 2 dapat 5. Selanjutnya C bisa kemana saja untuk simpul C, yaitu ke A 1, C ke B 2, C ke D 3. Jadi derajat C sebanyak 3. Sekarang yang D bisa kemana saja? D ke B 1, D ke C 2, D ke E 3. Berarti berderajat 3. Selanjutnya yang E bisa kemana saja? E ke D, hanya ke D, berarti 1. Berarti derajat 1. Sekarang F tidak terhubung kemana saja atau disebut dengan simpul terpencil. Maka F tidak memiliki derajat. Itu kita tulis dengan 0. Jadi graf ini total derajatnya ada berapa? Kita jumlahkan di sini. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 1, 14. Berarti
Graf ini memiliki derajat 14. 14 termasuk bilangan genap. Berarti graf ini disebut dengan Euler graph. Selanjutnya, kita masuk keterhubungan. Keterhubungan di sini ada yang disebut dengan walk atau perjalanan. Perjalanan atau walk atau disebut juga dengan lintasan, yaitu barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Misalnya dari V1 ke V2, nanti ke V3, V4 itu yang dikatakan walk atau lintasan. Atau kalau dari gambar ini, dari A bisa ke C, bisa ke D, bisa ke B, bisa ke A. Contoh seperti itu. Itu yang dikatakan lintasan. Selanjutnya, banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruasnya. Jadi S1, E2 dan seterusnya, atau deretan simpulnya dari A, B, C, E dan seterusnya. Selanjutnya, walk disebut tertutup bila ya dari simpul 1 menuju simpul yang paling akhir. Jadi simpul Vn itu adalah simpul yang paling akhir. Selanjutnya kita masuk istilah pada graf. Walk tertutup tadi sudah dijelaskan, yaitu kita menghubungkan ya, setiap ruas dari simpul 1 ke simpul yang paling akhir. Itu yang dikatakan walk. Sedangkan trail yaitu walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Jadi kalau trail sebuah walk atau sebuah lintasan, tetapi ruasnya berbeda, nggak boleh ada ruas yang sama. Selanjutnya, kalau path atau jalur, yaitu walk yang semua simpul dalam barisannya berbeda. Kebalikan dari path, ya. Kalau path ini simpulnya yang berbeda. Jadi kalau trail barisan atau ruasnya yang berbeda, tapi kalau path ya simpulnya yang berbeda. Namun suatu path pasti trail. Saya ambil contoh di sini. Ada A, B, C, D. Berarti kan simpul yang pertamanya adalah A. Simpul yang terakhirnya adalah D. Berarti kita dari A ke D, tapi dengan catatan semua ruas dalam barisan berbeda. Berarti bagaimana caranya? Bisa dengan cara A, B, D atau A, C, D. Simpulnya berbeda kan? Juga. Selanjutnya, kalau tadi kita lihat dari simpul, berarti kalau path-nya beda, simpulnya beda, jadi A, B, D, ruasnya kan juga berbeda. Kita kan pakai ruas yang ini dan pakai ruas yang ini. Sedangkan A, C, D, ya, ruasnya juga berbeda. Jadi suatu path pasti trail. Selanjutnya, graf ini merupakan graf dari walk terbuka karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul U ke T. Jadi karena di sini tidak ada yang menghubungkan U ke T, maka di sini dikatakan walk terbuka. Kalau yang ini dikatakan walk tertutup. Ya, karena bisa saja kita mulai dari A, nanti akan berakhir di A kembali. Selanjutnya, merupakan path dan trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya 2, kecuali U dan T. U dan T tetap berderajat 1. Karena apa? T cuma hanya terhubung dengan S, berarti memiliki derajat 1. Sedangkan U hanya terhubung ke R. Ya, berarti punya derajat 1. Selanjutnya, kita masuk ya, contoh dari gambar graf yang ada di sini.
Ada simpul A, B, C, D, E, dan F. Ruasnya ada A, ada ruas B, ada ruas C, ada ruas D, dan ada ruas E. Selanjutnya ada ruas F, ada ruas G, ada ruas H, dan ada ruas A. Lalu ya, kita menentukan walk ya, A, B, C, D, B, C, G, H. Ini adalah ruas ya. Lihat, perhatikan ya di sini untuk penggunaan abjadnya adalah abjad huruf kecil. Berarti kita lihat yang ruasnya dari A ya, berarti ruas ini. Terus selanjutnya B ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke B lagi ya. Terus selanjutnya dari B ke C lagi ya, ke C lagi, dari C ke G, dari G ke H ini. Berarti di sini ya dia termasuk blok tapi bukan trail. Kenapa? Karena ruas B-nya ya dikunjungi 2 kali. Tadi kan syaratnya trail apa? Yaitu syaratnya trail ruas hanya dikunjungi 1 kali. Nah, ini sudah kelihatan jelas kalau ruas ini dikunjungi 2 kali. Selanjutnya kita cek kembali apakah simpul A, B, E, V bukan walk. Benar atau tidak? A, B, E, V bukan walk. Ya, iya bukan walk. Karena apa? Kan nggak ada yang menghubungkan langsung dari B ke E. Ya. B ke E itu harus ke D terlebih dahulu, bukan ke F. Ya, jadi harusnya A, B, D, E, F, bukan A, B, E, F. Jadi A, B, E, F bukan dikatakan lintasan karena tidak ada yang menghubungkan langsung dari B ke E. Selanjutnya, barisan simpul A, B, C, D, E, C, F adalah trail, bukan pet. Kita lihat, ini trail bukan. Ingat, kalau trail ruasnya hanya dikunjungi 1 kali. Kita lihat dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, ya ke D ini, dari D ke E, dari E ke C, dari C ke F. Benar ya, ruasnya hanya dikunjungi 1 kali semuanya. Tapi kita cek lagi, apakah ini pet? Ya. Pet itu, diingatkan kembali, pet itu adalah simpulnya hanya dilalui 1 kali. Sekarang kita lihat di sini, simpulnya ada 2, yaitu C-nya ada 2. Ya, makanya di sini dikatakan bukan pet. Selanjutnya, ruas ADGK benar tidak kalau ini adalah pet? Ya, A, D, G, H adalah pet. Benar, karena simpulnya hanya dilalui 1 kali. Simpul yang dilalui ADGK apa? A, B, C, E, dan F. Selanjutnya, ruas ABHGEA adalah cycle. Cycle itu adalah lintasan yang bentuknya tertutup. Jadi kita buat lintasan tertutupnya. A, ya, B, selanjutnya H, G, E, A. Benar ya, berarti lintasannya adalah tertutup. Selanjutnya, graf yang tidak mengandung cycle disebut acyclic. Contoh graf acyclic adalah pohon atau tree.
Jadi untuk yang asiklik bentuknya seperti ini. Ini untuk yang asiklik. Selanjutnya kita masuk ke graf terarah atau direct graph atau digraph. Graf terarah adalah graf yang menghubungkan P1 ke P2 saja, tidak bolak-balik. Itu graf terarah. Jadi contoh seperti ini, 2 ke 1, dia ada arahnya, ya, berarti di bawahnya bolak-balik. Maksimum jumlah busur dari n simpul adalah n dikali n dikurang 1, simpul dikali simpul dikurang 1. Jadi kalau simpulnya di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 ya. 4 dikali 4 dikurang 1, 4 kurang 1 3, 4 kali 3 adalah 12. Jadi maksimum ruasnya yang bisa kita buat adalah 12. Selanjutnya, suatu graf atau graf berarah atau direct graph, ya, terdiri atas dua himpunan, yaitu simpul dan ruas. Masih sama ya, mempunyai simpul dan ruas. Selanjutnya dari graf ini, ya, simpulnya mengandung 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4. Ruasnya yaitu ruas dari 1 ke 4, ruas dari 2 ke 1. Selanjutnya ruas dari 2 ke 1, ini harusnya ada tanda panah ya, 1. Selanjutnya dari 4 ke 2, ini juga harusnya ada tanda panah, ini tidak kelihatan. Selanjutnya 2 ke 3, tanda panah. Selanjutnya 3 ke 4, 4 ke 3, dan yang terakhir adalah ini gelung. Ini harus ada tanda panah. Ya. Ini yang dikatakan graf berarah. Jadi arahnya sesuai dengan tanda panah. Selanjutnya kita masuk graf tak berarah. Graf tak berarah ini menghubungkan P1 ke P2 dan P2 ke P1. Jadi bisa dibaca bolak-balik, P1 P2, P2 ke P1. Untuk menyatakan berapa banyak simpulnya yang bisa digambarkan ya, secara komplit dari suatu graf, jadi n dalam kurung n dikurang 1 dibagi 2. Jadi misalnya di sini ada 4 simpul, berarti 4 kali 4 kurang 1 kan berarti 3. 3 kali 4 12. 12 bagi 2 itu 6. Ini yang digambarkan baru 4 simpul, berarti tak kurang 2 lagi mana? Ya ini, dari P1 ke P3 ya, dan dari P4 ke P2. Jadi jumlahnya 6. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dari sebuah jalur. Ya, kita menentukan mana jalur terpendek dan mana jalur terkritis atau terpanjang. Itu yang disebut dengan critical path. Diambil contoh, ada graf seperti ini. Simpul satunya ini yaitu menjadi simpul asalnya, awalnya di simpul 1, tujuannya berada di simpul 5. Berarti kita mau ke 1 dari 1 ke 5. Tapi di sini ada bobot-bobotnya. Lalu bagaimana caranya? Kita telusuri dulu satu persatu. Kalau untuk yang jadi dari simpul 1 ke simpul 4, ya, berarti kan 7. Dari 4 ke 5, berarti 7 tambah 9 dapat 16. Ya, berarti ini bobotnya 16. Selanjutnya dari simpul 1 ke 2, 10. 10 ke simpul 5, ini 5. Ya kan? Berarti 15. Selanjutnya 1, 2, 3, 5. Dari simpul 1 ke simpul 2, 10. Dari simpul 2 ke simpul 3, 6. Ya, berarti 16. Selanjutnya dari simpul 3 ke simpul 5. 16 tambah 8 berarti 24. Dan seterusnya kita telusuri sampai selesai. Setelah itu kita bandingkan bobotnya. Ya. Mana yang paling besar? Yaitu ini 29. Berarti lintasan yang paling panjang ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan lintasan yang paling pendek yaitu 15.
yaitu 1, 2, dan 5. Selanjutnya kita masuk yang minimum spanning tree. Minimum spanning tree di sini yaitu merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penambahan bobot adalah minimum. Selanjutnya di sini diketahui grafisnya seperti ini. Simpul asalnya 1 dan tujuannya sama, kita mau ke 5. Selanjutnya caranya gimana? Bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot yang paling kecil. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya simpul. Kita gambarkan dulu simpulnya. P1, P4, P3, P2, P5. Ini simpulnya. Nah, sekarang kita lihat, kita berawal dari P1. P1 itu ada 2 ruas, 10 dan 7, ya kan? 10 dan 7. Kita cari bobot yang terkecil adalah 7. Berarti kita pilih yang 7. Berarti sekarang kita ke di P4. Sekarang ada di P4. P4 ada ruas kemana saja? Ada ruas ke simpul 3, ada ruas ke simpul 5. Kita bandingkan, yang ke simpul 3 adalah 4, yang simpul 5 adalah 9. Berarti kita pilih yang terkecil adalah 4. Berarti ke 3. Selanjutnya dari simpul 3 ada berapa ruas? Itu ada di 2 ruas, simpul 2 dan simpul 5. Simpul 2 nya 6, simpul 5 nya adalah 8. Berarti kita pilih ke simpul 4. Selanjutnya ke simpul 2. Simpul 2 ya. Di sini kita bisa kemana saja simpul 2? Bisa ke 10, 2, 10 atau menuju 1. Kalau menuju 1 balik lagi kan berarti, dan bisa ke 5. Berarti kita ini menuju ke 5 ya. Berarti P1 ke P4 ke P3 ke P2 ke P5 itu adalah ruasnya ya, arahnya. Sedangkan totalnya gimana? Berarti 7 tambah 4 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 6 22. Ini untuk yang minimum spanning tree. Selanjutnya kita masuk ke matriks penyajian graf. Matriks penyajian graf di sini ada 2, adjacency dan incidency. Untuk yang adjacency ya, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex. Jadi yang menghubungkan simpul dengan simpul. Selanjutnya, jika bernilai 1 ya, bernilai 1 jika ada satu buah ruas yang menghubungkan. Jadi bernilai 1 jika simpul 1 menghubungkan simpul yang lain. Tapi bernilai 0 jika tidak ada ruas yang terhubung. Diambil contoh, graf yang ini ada P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 dia terhubung kemana saja? Simpul 1. Jadi yang kita baca adalah simpulnya. Simpul 1 terhubung kemana saja? Ke 4, ya, ke 2, ke 3, dan ke 5. Berarti 1 dengan 2, 1 dengan 3, 4, 1 dengan 5. Sekarang yang 2 terhubung kemana? Ke 1 ya. Ini tidak kita tulis 2 ke 1 karena apa? 1 ke 2 sudah bisa kita baca bolak-balik, 2, 1 seperti itu. Berarti 2 1 dan 2 3, berarti hanya 2 3. Selanjutnya yang simpul ketiga ya, ketiga 1 berarti tidak kita masukkan. Ke 3 4 3 5, 3 4 ke 3 5. Selanjutnya yang keempat berarti ke V1 tidak kita masukkan karena sudah ada, sedangkan 1 4. P3 tidak kita masukkan juga karena sudah 3 4. P4 ke P5, berarti simpul 4 ke simpul 5. Setelah ini sudah selesai, baru kita buatkan matriksnya, yaitu ini simpul dengan simpul. Caranya bagaimana?
Kita lihat dengan matriks luas. Ada tidak 1 dengan 1 di matriks luas? Tidak ada. Berarti kita kasih nilai 0. Ada tidak 1 dengan 2? Ada. Ya kan? Di sini yang ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Berarti 1, 2 kita 1, 1, 3 kita kasih nilai 1, 1, 4 kita kasih nilai 1, 1, 5 kita kasih nilai 1. Selanjutnya yang 2. 2 ke 3. 2 ke 3 kita kasih nilai 1. Berarti kan ini 2 ke 1 kan juga iya, karena kan dibaca bolak-balik 1, 2, 2, 1. Jadi kita baca bolak-balik 2, 1 juga termasuk ya, karena tadi 1, 2 masuk ya. Selanjutnya yang P3 ke P1 ada tidak? Ada. Ini 1, 3 ke 3, 1. Jadi di sini 1. P3 ke P2 ada 2 ke 3. P3 ke P3 tidak ada. P3 ke P4 ada 1. P3 ke P5 ada 1, dan seterusnya sampai P5. Berikutnya kita masuk ke matriks penyajian graf. Matriks penyajian graf di sini ada yang selanjutnya. Kalau tadi adjacency, kalau yang ini insidensi. Insidensi ini menghubungkan vertex atau simpul dengan ruasnya. Jadi kita membaca simpul dengan ruas. Di sini ada pernyataan bernilai 1 jika ruas berhubung pada simpul, sedangkan bernilai 0 jika tidak terhubung dengan simpul. Jadi kita lihat di sini penggambaran matriksnya. P1, P2, P3, P4, P5 ini untuk simpul, dan yang di atas ini untuk ruas. Caranya bagaimana? P1 terdapat ruas apa saja? Ruas E1, E2, E4, dan E5. Berarti ruas E1 bernilai 1, ruas E2 bernilai 1, ruas E4 bernilai 1, dan ruas E5 bernilai 1. Yang lainnya bernilai 0. Selanjutnya yang simpul kedua, berhubung ke ruas mana saja? E1 dan E3. Berarti hanya E1 dan E3 yang bernilai 1. Yang lainnya satu garis ini 0. Selanjutnya P3 terhubung ke mana saja? E2, E3, dan E6. Berarti E2, E3, E6, dan E7 bernilai 1. Yang lainnya ya kita kasih nilai 0, dan seterusnya sampai simpul ke 5. Selanjutnya kita masuk ke penelusuran pada graf. Penelusuran pada graf ada 2, yaitu depth first search dan breadth first search. Depth first search yaitu dengan graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama node dari yang ditinjau. Jadi kita membuat alurnya terlebih dahulu, yaitu dari P1 ke P2, selanjutnya P4. Dari P4 kita lihat di sini dia ke P8. Kenapa dari P8? Karena di sini dari P5 ya kan dia yang punya cabang itu cuma P8. Berarti kita langsung ke cabang kanannya P8. Dari P8 kita ke P5. P5 ke P6, selanjutnya ke P3, selanjutnya P7. Ya, setelah dari P7 ya sudah selesai. Sekarang yang alur-alur ini ya, kan P1 ke P2, P4, P8, P5, P6, P3, P7. Sekarang kita lakukan buat matriksnya. P1 ke P2, berarti P1 ke P2 kita kasih nilai 1. P2 ke P4, P2 ke P4 kita kasih nilai 1. P4 ke P8, P4 ke P8 kita kasih nilai 1 ya. Selanjutnya P8 ke P5, P8 ke P5 kita kasih nilai 1. P5 ke P6, P5 ke P6 kita kasih nilai 1. P6 ke P3,
V6 ke V3. Kita kasih nilai 1. V3 ke V7. V3 ke V7. Ini kita kasih nilai 1. Selain itu, maka bernilai 0. Selanjutnya, yang bird first search ya. Jadi bird first search di sini penelusuran akan diawasi dari node 1, kemudian menyebar menjadi node yang di bawahnya yaitu node 1 dan diteruskan dengan node 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita menuju ke bawahnya. Jadi setiap garis ya. Dari yang awal dulu V1 ke V2, ke V3, V4, V5, V6, V7, V8. Jadi dari tingkat yang baris per barisnya. Itu yang dikatakan breadth first search. Oke, sampai di sini pembahasan kita sudah selesai. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis dalam kolom komentar, ya, ketik dalam kolom komentar. Dan jangan lupa ya, jika materi ini, video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih.